nanti ada kayak apa sobekan kita bawa pulang. 1000 itu tahun berapa Mbak? Tahun SMP tuh jadi ketahuan deh angkatannya. SMP tuh juga di Bali G ada museum TB Silalahi Center yang di situ juga ada museum Batak. Jadi Batak di zaman dulu sampai sekarang ada di situ. Jadi kota itu jadi menarik. Lalu saya juga ketemu sama beberapa kawan yang kayak apa sih, saya pikir bisa bekerja sama, jadi jadilah festival itu. Laki dan perempuan gitu ya, cinta-cintaan. Lalu zaman dulu aku sekolah tuh naik gunung, hiking gitu. Terus Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra Kuat Baca. Kali ini suasana yang begitu asik di Baca di Tebet, tentu saja bersama narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, Mbak Ita Siregar. Selamat malam Mbak. selamat malam Mas Jajang. Terima kasih sudah berkenan untuk datang di acara kami Mbak. Terima kasih juga sudah mengundang Mbak Nisa. Siap. Mbak Nisa ya, terima kasih ya Mbak Nisa juga ya. Siap, Sudah makasih datang. juga Pak Jajang. Jadi Mbak Nisa ini udah sekian episode jadi penanggap di Teman Safari ngobrol. Sastra. Oh, oke, ya. Sastrawan muda Mbak. Iya. Oke, Sobat Baca, banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana para penulis itu punya sebuah ekosistem di dalam secara sosiologis seperti itu. Nah, itulah yang sering hari ini tuh dikenal sebagai sebuah festival. Nah, Mbak Ita ini merupakan ratu daripada festival literasi seperti itu nih. Betul ya Mbak ya? Julukannya begitu ya? Enggak lah, belum. Memang saya beberapa kali bikin tapi belum cocok lah. Sebutan itu. Tapi yang terkenal demikian ya. Kenapa Mbak? Yang paling menarik itu ketika soal Bali G ya, festival literasi Bali G itu. Itu konsepnya, kemudian sampai terselenggara dengan meriah. Silakan Mbak. Bali G ya. Saya sebenarnya ke Bali G itu karena jadi pertama kali ke Bali G. Bali G itu di ibu kota Kabupaten Toba. Pertama kali 2019 Juni ke sana karena saya diminta menulis seorang tokoh di sana. Jadi waktu pertama itu saya ke kota itu, saya lihat kota itu kotanya kecil, tapi itu kota yang menarik. Jadi saya setelah 5 hari waktu itu tinggal di Bali G, lalu saya pulang lagi, tapi saya berkeinginan saya ingin datang lagi. Kemudian pada tahun yang sama itu ada Komite Buku Nasional membuka lowongan ya, bukan lowongan ya, pengumuman untuk residensi. Kemudian pada waktu itu saya itu sedang memikirkan atau ingin membuat atau menceritakan tentang pertemuan atau perjumpaan Raja Sisingamangaraja 12 dan Nomensen. Jadi waktu residensi itu dibuka, saya mendaftar, lalu saya mendapatkan residensi itu di Bali G selama 2 bulan, tahun yang sama, November dan Desember. Jadi saya senang sekali, jadi ketemu ke Bali G lagi, lalu saya melakukan riset itu selama 2 bulan. Kemudian ketika harus kembali ke Jakarta di Desember itu, saya memutusin mau perpanjang lagi, Januari, Februari, lalu Maret 2020 coronavirus. Iya, jadi saya secara tidak sengaja dan senang sekali
waktu pandemi itu akhirnya sampai 3 tahun di Bali G, tapi tahun 2022 itu bikin festival namanya Festival Literasi Bali G. Kenapa dibuat itu? Karena saya lihat di Bali G itu secara kultural mereka punya sejarah yang panjang. Jadi di kota itu bahkan dari cerita-cerita di narasi Singamangaraja itu waktu beliau ketemu dengan atau mereka akan bersentuhan gitu ya dengan pemerintah kolonial pada waktu itu, akan berjumpa tuh di kota itu, di depan pasar Onan ya. Dan jadi maksudnya Bali G itu dia ada di narasi-narasi sejarah gitu, udah ada. Dan juga dia menjadi kota transit. Jadi kalau ada dari pantai timur ke Sumatera Timur yang sekarang Sumatera Utara itu pasti melewati Bali G. Gitu. Jadi dia kayak banyak perjumpaan beberapa marga ya, maksudnya bukan marga ya, maksudnya orang yang berangkat dari pantai timur ke Sumatera Timur dan bolak-balik. Nah di Bali G itu karena dia menjadi tempat transit, perdagangan di situ menjadi ramai gitu ya. Di tahun 30 itu, tahun 30 atau 40 mereka udah punya bank sendiri, bank pemerintah 40? Sendiri. Tahun 30. Jadi ada toke itu orang yang konglomerat kali ya kalau sekarang istilahnya. Jadi orang Indonesia sendiri gitu loh, bukan orang Bali G sendiri gitu. Lalu di Bali G juga ada tahun 40-an gitu mulai ada tekstil. Jadi tekstil itu di Bali G sebenarnya dia yang kedua terbesar di Indonesia setelah Majalaya. Gitu. Lalu ada gereja yang tertua. Jadi HKBP pertama kali itu mempunyai gereja itu dengan bangunan Belanda ya, mungkin di tahun 19 sekian gitu udah ada gitu. Jadi yang Nomensen tuh di situ ya? Kalau Nomensen di Tarutung. Tarutung ya? Di Pearaja Tarutung. Ini Tarutung kira-kira 1 jam lah. Atau 2 jam. Kalau cerita Nomensen dan tadi gereja tertua tuh duluan Nomensen apa duluan gereja? Nomensen duluan. Nomensen dulu ya? Nomensen duluan. Nah jadi itu sebenarnya dari sejarah yang banyak itu, tapi kalau kita ke Bali G itu nggak terlalu muncul gitu. Jadi waktu saya ke sana itu kenapa teman-teman di Bali G itu nggak seperti sejarah itu seperti kita harus cari dulu baru misalnya baru terungkap. Terungkap. Nah yang menarik juga di Bali G ada museum TB Silalahi Center yang di situ juga ada museum Batak. Jadi Batak di zaman dulu sampai sekarang ada di situ. Jadi kota itu jadi menarik. Lalu saya juga ketemu sama beberapa kawan yang saya saya pikir bisa bekerja sama. Jadi jadilah festival itu. Gitu. Seru ya. Luar biasa. Jadi pesertanya tuh berapa banyak? Festival itu panjang ya, festival panjang. 2 pekan ada Mbak? Jadi pertama itu kan di bulan Juli ya, bulan Juli akhir. Di Mei itu kita udah bikin Zoom, jadi menghadirkan semuanya itu seluruhnya itu kayak 54 narasumber. Sebenarnya dari kawan-kawan juga gitu ya. Ada Zoom yang mulai pertengahan Mei sampai jadi di lokasi gitu ya. Di lokasinya itu hanya semingguan, 4 hari sebenarnya. Karena waktu itu masih pandemi juga ya, 2022 kan? Sebenarnya udah kita udah lepas masker. Oke, dari itu festival Bali G itu indikator kesuksesannya apa Mbak?
Sebenarnya kalau itu belum kita belum tahu juga ya, tetapi bahwa itu pengalaman pertama di kota, ada beberapa yang mengapresiasi, dan juga kami itu banyak bekerja misalnya dengan pemerintah, dengan Pemkab juga, mereka kasih fasilitas banyak sekali. Kemudian karena itu tadi masyarakat pembacanya belum ada, gitu, belum tercipta gitu ya, belum ada diskusi-diskusi buku. Memang ada perpustakaan daerah, tapi itu untuk seperti anak sekolah gitu ya, jadi kalau pulang sekolah mereka ke sana gitu, jadi belum ada komunitas-komunitas yang mungkin ada tetapi belum kayak orang dewasanya, itu belum ada. Yang anak-anak, jadi anak-anaknya pun memanfaatkannya itu kayak pulang sekolah gitu, pulang sekolah ke perpustakaan baca, udah gitu. Jadi emang upaya-upaya itu hanya sebuah langkah saja ya, Iya. karena kalau mau membangun budaya itu bukan cuma Satu sektor. digelorakan oleh Iya benar. penggiat Satu sastra ya, pihak. penggiat Iya. penulisan lah ya. Iya. Oh, ini saya waktu ke itu ikutan URF sih, URF sama MWRF ya. Nah ini menarik, sebenarnya upaya ikhtiar kecil yang dilakukan oleh para pegiat sastra, salah satunya membuat festival, karena di sana festival itu bukan hanya menjadi pertemuan antar para penulis, tapi juga para pembaca. Iya. Bukunya dibicarakan. 2 kali aku sempat ikut yang WRF Mbak, Ubud Writer and Reader Festival, terus Makassar Writer Reader Festival, dan dua festival ini kemudian kayak jadi pemantik beberapa tempat-tempat lain yang kemudian ada Balige, terus ada Flores sekarang. Ya, betul. Belakangan kemarin saya dengar Ambon Ada juga mau Banggai bikin sekarang. Banggai, Padang. Nah itu ya harapannya kalau semakin terus ya, dan menjadi satu agenda yang rutin tiap tahunnya, aku sih optimis ekosistem Bagus ya. sastra kita, literasi kita makin hidup. Betul. Setuju. Oke. Kalau kita kilas balik nih, Mbak Ita ini udah berapa lama di dunia kepenulisan? Sejarahnya gimana sih memilih jalur penulis tuh? Oh, kalau kepenulisan sejak kecil kali ya. Sejak kecil Sejak ya? kecil. Saya kan lahir di Sukabumi ya, Jawa Barat. Batak tapi lahir di Sukabumi. tanah Sunda nih. Iya. Jadi waktu saya kelas 5 SD itu ada, kalau zaman dulu ada pelajaran mengarang ya. Pelajaran mengarang, terus kami disuruh bikin cerita gitu ya. Bikin cerita waktu libur kalau nggak salah. Nah, saya bikin cerita. Ceritanya libur di rumah nenek, tapi saya juga udah lupa ceritanya gimana. Tapi waktu dikasih ke guru bahasa Indonesia itu Pak Toro namanya, Pak Toro itu muji saya gitu, ceritanya bagus. Jadi saya terkesan sama dia, bahwa dia bilang saya bisa nulis gitu. Terus kelas 6 itu dulu ada majalah Intisari ya, Ya. masih ingat ya? Itu Reader Digest kalau di Amerika ya? Ya. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin dulu saya udah lupa ya, tapi di rumah itu ayah saya dia langganan Kompas, Intisari. mungkin Intisari juga karena saya baca gitu ya. Nah, Intisari itu kan dia suka ada di dalamnya itu tulisan-tulisan pendek gitu ya. Betul. Sepertinya aku nulis sesuatu gitu ya. Kelas 6 itu kirim ke Intisari pakai tulisan tangan kalau nggak salah. Bikin cerita. Lalu diterbitkan oleh si Intisari itu, terus dapat honornya 1.000. 1.000 pada tahun berapa rupiah. itu? Tapi Berapa SD ya? loh, Iya. SD-nya itu loh sudah terpapar sejak dini ya dengan Mungkin sekarang ini tuh, literasi. iya benar. Kalau sekarang jadi nggak pernah kali ya. Kalau sekarang mungkin ditransfer. Kalau dulu tuh kita Wesel. dikasih wesel, terus kita pergi ke mana gitu ya Kantor untuk pos. ditanda tangan. Enggak, sebelum ke kantor pos, sebelum ke kantor. apa dulu gitu, aku lupa nih. Tanda tangan, lalu kita pergi ke kantor pos lagi dikasih. Terus nanti ada kayak sobekan kita bawa pulang. 1.000 itu tahun berapa, Mbak? Tahun SMP tuh jadi ketahuan deh angkatannya. SMP tuh 79. 79 ya, 1.000 pada waktu itu setara dengan apa kalau sekarang? 1 juta kali ya ada ya? Lebih? Nggak tahu deh ya.
Aku juga nggak inget itu jajannya berapa, nggak inget. Nah Oke. setelah itu SMP itu mulai menulis yang cerita pendek. Kalau Mas Jajang pernah tahu ada majalah Anita namanya, Anita enggak Cemerlang ya. Nah itu tuh Anita, Fahmina ya, itu majalah-majalah majalah perempuan. khusus cerita pendek. Ada cerita bersambung, cerita pendek. Nah, aku nulis lagi dari SD itu kelas 3. Lalu dapat honor lagi. Itu tuh honor pertama yang SMP itu 16.000. Terus 16.000 itu aku bisa traktir teman-teman aku gitu. Jadi seneng sekali punya uang Kelas dari 3 SMP tuh Mbak? Iya, 3 SMP. Kita SMP ngapain ya Kang Jajang? 16.000 itu setara dengan 1 bulan gaji guru SD di tahun Waktu. segitu. Mungkin 80 sekian ya. Iya. Heeh. Soalnya saya pernah lihat struk gaji ibuku segitu Oh. di tahun-tahun 80-an itu. Iya, 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 iya. Jadi Iya, nggak iya. heran ya kalau karyanya Mbak Ita banyak dan lengkap. Nulis cerpen, novel, puisi, esai-esai, Iya. riset. Karena udah terpapar aja dari sejak SD, Iya, iya, itu iya. SMP, tulisannya udah dimuat luar Bukan biasa. terpapar mungkin bahasanya, kepercayaan dirinya Iya. sudah ada sejak di usia dini ya. Iya, SD. Iya bisa udah sekeren itu ya, Mbak? terefek ya. Aku juga bingung kalau itu apa dulu apa sih bukti apa sih namanya? Ya buktinya itu udah nggak ada. Aku tuh tidak mendokumentasikan Oh, gitu jadi kalau misalnya disuruh ngebuktiin, aku nggak ada buktinya gitu. Iya, Kecuali dan- mungkin nanti tanya ke temen-temen yang pernah aku traktir gitu ya makan bakso. Oke, itu kelas 3 SMP. Terus SMA bikin apa lagi, Mbak? Iya itu cerpen masih cerpen. Bikin cerpen Heeh, terus heeh. gitu ya. Cerpen. Di Terus masa-masa itu cerpennya tentang apa, Mbak? dulu tentang persahabatan, terus tentang suka laki dan perempuan gitu ya, cinta-cintaan. Lalu zaman dulu aku sekolah tuh apa naik gunung, hiking, gitu. Terus Kayak 5 cm lah ya kalau sekarang. Iya betul, gitu yang cinta-cinta gitu. Terus kuliah di mana, Mbak? Di Pajajaran, Unpad. Unpad, ya. Unpad. Jurusan? Komunikasi, jurnalistik, Jurnalistik, iya. Habis itu jadi wartawan. Jadi wartawan, iya. Sebelum jadi wartawan, saya jadi copywriter dulu di perusahaan obat. Jadi aku menulis naskah-naskah iklan, naskah-naskah iklan untuk obat perusahaan itu. Baru ke Femina. Ya kalau media Femina. Berapa lama tuh di Femina ya? Femina 4 tahun cuman. Habis itu melanglang buana. Habis itu saya pindah ke ada lembaga di bawahnya Kedutaan Besar Amerika namanya American Indonesian Exchange Foundation, AMINEF. Saya ada di program Amerika, jadi program ini tuh membantu orang-orang scholar dari Amerika untuk mengajar atau jadi apa sih namanya Instruktur. menjadi guru bahasa Mentor. Indonesia di SMA di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita mengatur, kita cari sekolahnya, kita cari kontak-kontak universitas untuk para scholar yang dapat beasiswa ke Indonesia. Itu sampai tahun berapa tuh? Itu sampai 2009. 2019. Setelah itu ngapain tuh? Setelah itu saya jadi freelance penulis. Freelance penulis ya. Sampai sekarang. Sampai kemudian di itu ya, yang kemudian muncul di Festival Bali J tadi Bali ya. J. Luar biasa Tapi ya. di Jakarta aku udah bikin festival juga. Oh ya? Jadi kan sebenarnya aku tuh banyak membaca, sebenarnya sangat karena ini ya karena di gereja gitu ya, dengar cerita sekolah minggu, terus disuruh baca Alkitab setiap hari. Jadi kitab suci itu jadi apa sih namanya, cerita-cerita itu tuh jadi bahan kali ya buat aku. Terus aku ngerasa bahwa cerita-cerita itu memberi apa sih, masih mungkin ya di cerita-cerita itu, atau kalau di Alkitab itu kan narasi ya, sifatnya narasi yang bisa
kita itu menceritakan ulang dengan cara yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda juga gitu. Gitu. Jadi itu apa ya disebutnya sastra Kristiani lah gitu. Jadi ada cerita misalnya cerita Nuh ya, misalnya air bah itu ya, di Quran juga ada cerita itu. Jadi itu setelah saya baca itu gitu, misalnya memikirkan gitu ya, selama 40 hari gitu ya di atas kapal. Jadi Nuh itu kan harus menyediakan makanan untuk segala macam binatang-binatang itu yang selama 40 hari. terselamatkan. Ngapain aja 40 hari? Ngapain aja? Terus apa saja yang disediakan? Begitu yang menjadi Inspirasi. Inspirasi. Waktu itu tahun 2010 di Jakarta aku udah bikin festival namanya Festival Pembaca dan Penulis Kristiani di Jakarta. Oh, Nah itu rame sekali. Karena segmented ya. Iya, Saya mesti mana lihat tuh acara-acara begitu. Iya benar. Dan itu acara itu menurut aku pertama juga buat komunitas Kristen. Waktu itu aku undang Ayu Utami, undang almarhum Mas siapa tuh yang di Femina, Samuel Mulia, Mas Taufik Razen, beberapa lah aku undang. Itu berhasil juga ya. Tahun berapa itu Mbak? 2010. Nah itu sebenarnya malah lebih dulu ya? sebenarnya yang menginspirasi itu tadi Ubud festival Ubud itu. Writer and Reader Festival, dan besok yang ke-11 kalau nggak salah. Ke-20 yang 20. tahun ini ya mereka. Iya. Jadi waktu saya pertama kali ke Ubud Festival itu saya masih kerja di Femina. Waktu saya ke sana, ada festival Seru ya? kayak gini ya, mempertemukan Penulis. penulis, pembaca. Jadi ada yang nulis, ada yang baca. Lalu mereka membicarakan karya. Itu keren sekali menurut aku, dan itu menginspirasi aku sampai sekarang suka gitu. Karena sebenarnya penulis itu kan suka karyanya dibicarakan atau bintang lah ya gitu. Dan orang yang mengerti penulis ya mestinya penulis juga gitu. Iya, iya. Jadi aku ngerasa gitu ya, aku senang sekali kalau bikin satu festival mempertemukan atau membuat satu tema lalu mempertemukan penulis ini supaya berbicara tentang karyanya yang sesuai dengan tema itu. Kemudian ada pertemuan kan kalau dalam festival itu, penulis dengan penulis, orang kreatif dengan kreatif, biasanya akan menghasilkan sesuatu lah gitu. Nah, itu kan pemikiran ya. Pemikiran tuh bisa dimengerti oleh orang yang juga berpikir kan, maksudnya begitu kan. Iya, iya betul. Itu lelah nggak sih di jalur kepenulisannya? Secara ini ya, secara pemikiran tuh gimana sih caranya biar semakin banyak orang jadi teman ngobrol gitu. So, akhirnya bikin festival gitu ya, karena akan menulari itu ya, melalui orang ya. Nah, ini juga salah satu bagian dari supaya banyak dari sobat baca ini semakin terinspirasi oleh para penulis seperti Mbak. Karena katanya nih di era sekarang nih katanya makin kurang baca katanya. Generasi sekarang karena terbiasa bacanya tuh short karena efek dari medsos, efek dari apapun ya tinggal browsing di search engine gitu. Bagaimana tuh Mbak? Iya ya, itu memang ya seperti itu masalah di mana-mana ya. Apa sih kayak di Bali G gitu juga mungkin kalau misalnya aku bilang festival itu terlalu cepat mungkin iya gitu, tapi kalau nggak diselenggarakan pada waktu itu kapan lagi gitu. Poinku Jadi, adalah ketika hari ini ada teknologi namanya artificial intelligence. Iya. Katanya kan tinggal ketikkan kata kunci saja. Lahirlah itu. Ada chat GPT juga sekarang ya. Nah, pandangan Mbak mengenai adanya teknologi, kemudian juga cara kita
memaknai sebuah karya tulis? Menurut Mbak gimana, Mbak? Ya ini agak susah ya, tapi aku tuh sering sekali mendengarkan podcastnya Pak Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan zaman SBY ya. Dia itu punya podcast namanya Endgame. Dia itu mengundang narasumber-narasumber yang menurut dia itu akan memberi inspirasi lah. Siapa aja yang ada, ahli ekonomi, ahli bahasa, spiritualitas, politik, dan terutama yang Pak Gita undang itu adalah orang-orang yang membaca gitu ya. Dan Pak Gita sendiri udah mengakui gitu bahwa itu yang dia khawatirkan ketika belum sekarang, zaman dulu mulai internet gitu ya, lalu mulai ada Facebook dan lain sebagainya, itu udah menjadi kekhawatiran. Dan sekarang itu menurut dia yang seharusnya menjadi kekhawatiran nasional lah gitu ya, karena hampir 12 jam anak-anak itu setiap hari buka apa sih HP-nya masing-masing. Sebenarnya saya juga melakukan itu gitu. Nah, Pak Gita di salah satu podcastnya dia bilang, jadi harus ada satu kesadaran bahwa singkirkan dulu itu apa sih namanya si apa namanya HP kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau Pak Gita kan udah ada kesadaran itu gitu ya, saya mau membaca gitu ya daripada bermain media sosial gitu. Jadi sebenarnya harus ada ketegasan gitu ya, kalau saya dari diri saya sendiri gitu. Tapi kalau untuk anak-anak barangkali orang tua, guru gitu harus Berperan. gitu. Kalau enggak kita akan membaca hal-hal yang dangkal-dangkal kali ya. Kan kalau di medsos kan kita pengen mendengar sesuatu yang sifatnya hanya menghibur, sederhana gitu. Yang negatif-negatif itu kan paling banyak ya, paling apa? Paling digemari gitu. Ya, betul. Pak, kalau dari Mbak Vanessa ada pertanyaan nggak? Aman. Kayaknya ini nggak ada pertanyaan sama sekali nih kayaknya. Udah, aku Biasanya seru lagi nyimak. rajin tanya nih. Seru lagi nyimak. Agenda terdekat apa Mbak? Bikin cerpen, apa novel mau katanya novel? Bocoran lah dikit. Nah, bocoran ya. Ini kan baru aja nih ketemu sama teman-teman ya dari di sini dibaca di Tebet dengan Mas Win Muldian dari Indonesian Writers Inc. Kan mereka sebagai agen penulis lah ya. Saya udah ada naskah novel udah lama, semoga itu terbit. Itu juga tentang festival, cerita tentang festival, judulnya juga pada suatu festival itu. Jadi ada pertemuan itu terjadinya di festival gitu. Akhirnya di awal festival, lalu penutup cerita itu juga di festival gitu. Jadi ingin menggambarkan bahwa di dalam festival itu tuh banyak sekali perjumpaan orang dari orang yang kadang-kadang nggak terduga gitu ya, yang ya seperti kita ketemu sama orang selalu ada sesuatu yang misalnya ada yang dari orang itu yang ternyata saya perlukan gitu, atau yang saya waktu saya berbagi itu ternyata orang itu lagi memerlukan itu gitu. Gitu. Jadi seperti apa ya? Ya perjumpaan saling sharing manusia, iya. Takdir yang ternyata takdirnya begini gitu. Iya. Oke, kapan Mbak launchingnya ini? Kita syuting di tanggal 30 Juli ya. Rencananya terbit kapan tuh? Novelnya? Aduh belum tahu ya kalau terbitnya, semoga dalam tahun ini. Tapi di Bali G akan ada festival lagi. Kapan di itu? Tahun ini namanya Bali G Writers Festival. Kalau 2022 kan Festival Literasi Bali G. Jadi literasi lebih panjang ya, lebih luas ya. Jadi waktu itu kami mengundang dari apa sih namanya
penenun, lalu dari orang-orang Balige, sejarah tekstil. Waktu itu kita membuat buku memori Kota Balige. Jadi menceritakan tentang atau mengumpulkan ingatan publik tentang satu tempat, satu peristiwa di Balige itu yang akan kami juga bikin di festival ini. Pengarsipan di bulan Oktober. Pengarsipan apa tadi? Pengarsipan ingatan publik. Luar biasa. Pengarsipan ingatan publik. Oktober namanya tadi apa? Balige Writers Festival. Nah sekarang benar-benar dengan penulis aja gitu ya. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu ya teman-teman. Semoga nanti bisa ya kita Oktober ya ke Balige. Iya. Itu sebelumnya itu di Ubud. Kalau kita kan 26 sampai 29, kalau nggak salah Ubud 21. Ubud Oktober. Seminggu sebelumnya. Rencananya berapa lama Mbak festivalnya? 4 hari. 4 hari. 4 hari ya. Nah, ini ada pertanyaan nggak dari sobat baca nih yang ada di studio Baca di Tebet? Hamidun, ada pertanyaan nggak? Dari Iwal mungkin Iwal. Kalau event-event sastra itu bagaimana? Maksudnya kan ini kan segmented ya. Makassar punya nih. Ya, maksudnya kayak di apa? MWRF. MIWF itu kan Makassar pernah terbanyak sampai 20.000 kalau nggak salah pendatangnya karena mengundang para influencer gitu kan. Nah, bagaimana caranya membuat festival itu agar mendatangkan banyak penonton, misalnya di Jakarta ini kayak Jils ya, di Jakarta ada. Iya. Gimana? Iya, memang aku lihat di Balige ya. Kalau Balige barangkali kalau untuk writers gitu ya, atau misalnya untuk orang Baligenya sendiri barangkali dengar penulisnya mungkin belum pernah tahu, tapi mungkin itu akan menjadi pengalaman mereka. Tapi yang lainnya caranya itu bisa ada wisata tur budaya dalam kota, terus ada pengenalan kuliner, gitu yang rame itu yang itu dulu gitu. Jadi dari orang kan suka jalan-jalan ke tempat baru, apalagi di Balige kan sangat bersisian dengan Danau Toba, jadi bisa wisata air. Selatannya kan, Selatan Toba ya, Tenggara. Nggak tahu apanya Balige sih. Jadi Danau Toba itu kan sebenarnya ada 8 kabupaten ya, jadi ini satu kabupaten gitu. Jadi mungkin pengalaman naik kapal di atas Danau Toba barangkali jadi bisa jadi salah satu penarik. Kalau belum datang ke festivalnya untuk diskusi buku misalnya, jalan-jalan dulu. Iya. Kalau yang kemarin tuh yang siapa yang jet ski itu di itu di situ. Bener kan? Iya. Iya makanya. F1. Nah, itu ada ini cukup memuaskan jawabannya, Bung Iqbal? Iya, saya kira festival memang harus seperti itu, mengawinkan satu, ya kita bisa sama-sama akui misalnya tidak banyak yang punya keminatan terhadap buku, atau mungkin masih sedikit yang tahu beberapa penulis-penulis dengan karya-karyanya, makanya mengawinkan dengan tadi wisata kah, kuliner kah, atau bahkan di Ubud pun punya tur untuk keliling Ubud, bahkan ada residensinya. Ya. Itu sih. Kalau di Balige itu setiap hari Jumat ada onan namanya. Onan itu pasar ya. Onan itu bahasa Bataknya pasar. Jadi kalau onan di daerah Sumatera gitu, terutama di sekitar Toba itu ada waktu-waktunya. Kalau di Balige itu onannya hari Jumat. Jadi orang-orang dari Bakara, dari Tarutu, dari Siboro-Boro ngumpul gitu. Jadi kalau kita mau makan kuliner di hari Jumat itu segalanya ada. Oh, itu juga ya faktor menarik ya. Kalau misalnya Senin itu di Siborong-borong, aku lupa sih misalnya. Siborong-borong mah itu. Jadi pada kesana lah tukang pedagang-pedagang itu. Siborong-borong terkenalnya lapas Siborong-borong.
Iya kan? Iya kan? Iya, iya, iya. Oke. Buah-buahan Iya, iya, gitu. menarik ya. Jadi ada banyak hal yang kemudian dielaborasi oleh Mbak Ita salah satunya ya dalam sebuah festival ya. Karena hari ini kalau misalkan hal yang sifatnya pemikiran, kemudian juga pekerjaannya itu harus me time, karena namanya nulis ya kan. Kalau nggak happy, nggak gembira, dibawa jalan-jalan, aduh, nggak kekinian deh bagi Gen Z ya. Semoga generasi Z ini juga banyak yang tertarik bahwa kepenulisan adalah ruang di mana kita akan menemukan diri kita. Seperti tadi cerita Mbak Ita, dia menemukan ketika dia masih usia dini ya, masih SD, kemudian dia beranjak, dia temukan jalur-jalur saya kayaknya berbakat di bidang ini gitu. Tanpa tahu nanti besarnya akan seperti apa dan seperti Mbak Ita ini salah satunya. Begitu Sobat Baca ya. Ada lagi Mbak Ita yang mau disampaikan buat memantik Gen Z gitu bahwa semangat Iya, jadi penulis itu apa sih gitu? Iya, tadi yang Mas Jajang bilang gimana ya supaya apa sih masyarakat kita lebih banyak membaca. Mungkin harus diberi kesempatan orang yang belum pernah membaca itu dikasih buku yang karena kan membaca buku itu kan seperti candu ya. Kalau buat aku gitu. Jadi kalau sekali itu membaca buku, bukunya itu bagus, yang memberi pengalaman gitu ya, memberi pengalaman ke dia gitu, dia akan mencari buku-buku yang lain. Jadi orang yang sudah membaca buku menularkan ke teman yang lain. Jadi itulah mungkin cara ya. Memberikan akses buku yang sama ya. Ini juga penggiat buku nih di Cirebon. Mbak Nisa ya. Ya seperti ini Baca di Tebet ya, memberikan akses. Iya. Dan bagaimana membuat perpustakaan yang sekozi ini. Iya, betul. Sambil ngopi, kadang ada live musik. Di sini juga banyak diskusi. Sama ya tempatnya Nisa di Baca di Tebet nyamannya sama ya. Mudah-mudahan. Perpustakaan juga. Ya, perpustakaan ini. Kafe juga kan. Oh iya, asik-asik. Baik, Mbak Ita terima kasih sekali lagi atas kesempatan waktunya segala macam. Mbak Nisa, thank you. Sobat Baca, sampai jumpa lagi dalam Sapa Sastra selanjutnya. Jangan lupa terus membaca.